Akibat hujan deras, banjir bandang menerjang sejumlah desa di Pati, Jawa Tengah. Sebuah rumah bahkan nyaris hanyut terbawa arus sungai. Ya Allah, sungai! Ya Allah, ya Allah! Ya Allah, Astagfirullahaladzim! Ya Allah, satu kinepol lagi pipit, kinepol! Banjir bandang yang menyapu sejumlah desa di Kecamatan Sukolilo, Pati, Jawa Tengah, Jumat sore membuat masyarakat sempat histeris. Banjir lur Sukolilo. Banjir akibat meluapnya sejumlah sungai ini juga menutup akses jalan utama Pati Purwodadi. Ketinggian air yang mencapai 60 cm membuat jalan sulit untuk dilewati. Bahkan salah satu rumah warga di Desa Sumber Soko hampir hanyut terbawa arus air. Rumah yang diketahui milik Sunoto tersebut, sebagian temboknya sudah runtuh terbawa aliran sungai. Ini rumah di tepi sungai mengalami longsor. Ya ini dalam rumah hampir roboh. Itu tepatnya di rumah Bapak Sunoto RT 4 RW 1 Desa Sumber Soko. Untuk kerugian ditaksir sekitar hampir 300 juta karena rumahnya ini tidak bisa dipakai lagi. Jelang tengah malam, banjir berangsur surut. Petugas BPBD bersama relawan dan masyarakat gotong royong membersihkan sisa lumpur di jalan untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Kuat dugaan banjir ini akibat gundulnya hutan di kawasan Pegunungan Kendeng. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, Anyus melaporkan. Pemirsa, banjir menggenangi kawasan Kaligawe termasuk Pasar Waru Kaligawe, Semarang, Jawa Tengah. Akibatnya pedagang terpaksa berjualan di pinggir jalan dan mengalami penurunan omset. Seperti inilah suasana pasar Tiban di Jalan Raya Sawah Besar, Semarang pasca banjir. Para pedagang di Pasar Waru Kaligawe, Semarang menggelar dagangan mereka di pinggir jalan. Hal ini mereka lakukan karena pasar tempat mereka berjualan masih terendam banjir. Para pedagang Pasar Waru Kaligawe ini mengaku sudah 2 hari berjualan di pinggir jalan. Akibatnya omset mereka turun selama banjir terjadi. Sudah berapa hari nih, Mbak? Sudah 3 hari. Kalau tetap di dalam nggak ada pembeli berarti ya? Ya, malas masuk, Pak. Kondisi seperti ini sempat membuat pengurangan omset nggak, Mbak? Kalau jual dari sedikit. Ya, kalau misal tawar ya. Sebelumnya banjir dengan ketinggian 1 meter lebih melanda Kaligawe, Semarang. Bahkan petugas harus mengevakuasi warga menggunakan perahu karet dari titik banjir. Tak hanya melanda permukiman warga, banjir juga menutup akses jalan dan berdampak pada aktivitas warga. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Mahendra, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Pasangan suami istri mencuri sepeda yang terparkir di gang di Kembangan, Jakarta Barat. Para pelaku beraksi sambil menggendong bayi agar tidak dicurigai warga. Kamera pengawas merekam pasangan suami istri yang merupakan pelaku pencurian yang beraksi di Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Melihat adanya sepeda yang terparkir di sebuah gang yang tidak dikunci, para pelaku yang berkendara sepeda motor tersebut langsung membagi tugas. Istri menunggu di sepeda motor sambil menggendong bayinya, sedangkan suami beraksi mencuri. Situasi yang sepi dan tidak adanya aktivitas warga membuat para pelaku leluasa membawa kabur sepeda milik warga. Pelaku datang dari arah sana, berdua suami istri, perempuan membawa anak kecil, ditaruh di depan, mungkin usianya masih kecil, masih bayi sepertinya. Nah, pelaku yang laki-laki sempat pura-pura nelpon kemari. Setelah dia melihat ke arah sana, merasa aman, pelaku langsung membawa kabur sepeda tersebut, lalu diikuti oleh istrinya membawa sepeda motor. Pak, itu memang sepedanya setiap hari itu ditaruh di sini, Pak? Ya, betul. Jadi sepeda itu memang karena beliau kerja menggunakan sepeda, terus lokasi rumahnya emang sempit, ya, jadi tidak mungkin taruh di dalam, jadi dia taruhnya di luar. Gitu. Atas kejadian ini, korban mengalami kerugian ratusan ribu rupiah.
Korban tidak melaporkan kasus ini ke polisi, namun memviralkannya ke lingkungan warga dan media sosial. Ya, pemirsa, awasi anak balita Anda. Lepas dari pengawasan orang tua, balita tewas tersengat listrik gardu PLN yang tidak terkunci di Blitar, Jawa Timur. Jasad korban ditemukan tergeletak di bawah gardu. CCTV warga merekam kronologis kejadian tragis yang menimpa AR, balita 3 tahun, warga Desa Popo, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, yang ditemukan meninggal dunia usai tersengat listrik gardu PLN. Dari rekaman tersebut, korban membuka dan menyentuh kabel di dalam panel, kemudian korban terjatuh dan tak berdaya hingga ditemukan tewas di lokasi. Dari penyelidikan polisi, kejadian menimpa korban merupakan kelalaian dari dua pihak, yakni pihak PLN dan orang tua korban. PLN dinilai lalai, tidak mengunci panel gardu PLN, sementara orang tua korban biarkan balita malang tersebut lepas dari pengawasan. Hasil olah TKP dipastikan anak itu tersengat oleh aliran listrik yang ada di gardu PLN, di mana gardu ini ternyata tidak terkunci. Jadi langkah-langkah dari pihak kepolisian akan meminta klarifikasi dari pihak PLN yang rencananya pada hari ini akan dipanggil. Dari keterangan warga setempat, panel PLN sudah lama dan kerap terbuka karena tidak terkunci. Belakangan pun diketahui korban saat kejadian tinggal bersama sang nenek yang saat itu tengah mencuci, sementara kedua orang tuanya bekerja. Ya pun lama bentang sing pemilik rumah pun nggih semerap lek niku jarang dikunci. Ada punya rencana itu. Nggih pun ate nang ngoten to. Kan mikire nggih ngeten PLN kan sering to survei keliling ngoten niku kan. Cuma kok mboten dianu mboten bantah. Kini kasusnya ditangani Satreskrim Polres Blitar. Lakukan pemeriksaan intensif dan memintai keterangan pihak PLN guna mempertanggungjawabkan insiden tersebut. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan melaporkan. Kepala Desa Munjul, Pandeglang, Banten, Iip Surami Harja mengakui sosok laki-laki dalam video mesum yang beredar adalah dirinya. Ia menyebut aksi tak senonoh dalam video itu terjadi sudah lama sebelum dirinya menjabat sebagai kepala desa. Diem ja, ini ja. Kok gitu sih? Viral di media sosial, sebuah video mesum seorang laki-laki dengan seorang perempuan melakukan tindakan asusila di dalam mobil. Belakangan diketahui aktor dalam video tersebut merupakan Kepala Desa Munjul, Pandeglang, Banten, Iip Surami Harja. Namun belum diketahui siapa perempuan dalam video. Iip yang telah menikah dan memiliki 2 orang anak ini mengakui sosok laki-laki dalam video mesum yang beredar adalah dirinya. Ia menyebut aksi tak senonoh dalam video itu terjadi sudah lama sebelum dirinya menjabat sebagai kepala desa. Saya dilantik kemarin kurang lebih tanggal 14 Agustus dan saya yakin dari tanggal 14 Agustus sampai hari ini kode etik, sumpah jabatan saya selalu jaga. Artinya saya yakin bahwa bulan peristiwa itu bukan sesudah saya dilantik sebagai kepala desa, tambahan 2 tahun jabatan. Pertama bahwa didugakan itu di tempat umum. Saya jawab bahwa kalau didugakan tempat umum itu bukan tempat umum tapi tempat pribadi. Sementara itu, Pemkab Pandeglang akan menelusuri video viral tersebut termasuk memeriksa Kepala Desa Munjul. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.